Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta. Kami dari kelompok 5 kelas AK31 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai cash dan receivable bab 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filia Orlin dan partner saya Sheila Nazwa dan juga Michelle Sevinka. Selanjutnya, di sini ada daftar isi yang akan kami presentasikan pada sesi hari ini. Yang pertama, define cash. Cash adalah aset paling liquid atau paling cair dan merupakan media standar untuk pertukaran dan dasar untuk pengukuran akuntansi. Nah, cash ini mencakup koin, mata uang, dan dana yang tersedia pada deposito bank. Cash juga mencakup instrumen yang mudah dinegosiasikan seperti wesel, cek, dan money order. Nah, ada beberapa instrumen yang mungkin terlihat seperti kas, tetapi tidak dianggap kas dalam akuntansi. Misalnya, dana pada rekening tabungan umumnya tidak dianggap kas karena bank memiliki hak legal untuk menuntut pemberitahuan terlebih dahulu sebelum penarikan. Meskipun dalam praktiknya mereka jarang sekali menuntutnya. Beberapa instrumen yang dapat dinegosiasikan memberikan investor peluang untuk mendapatkan tingkat bunga seperti money market funds, money market savings certificates, sertifikat deposito, dan instrumen yang mirip dengan uang kertas. Nah, instrumen-instrumen ini biasanya memiliki batasan atau denda untuk pengukurannya menjadi uang tunai. Oleh karena itu, instrumen-instrumen ini biasanya diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek dan bukan kas. Selanjutnya ada reporting cash. Yang pertama ada cash equivalence. Cash equivalence ini bukan uang tunai, tapi dianggap hampir sama karena sangat cepat jadi uang tunai. Atau bisa dibilang investasi jangka pendek yang sangat liquid dan aman. Syaratnya, yang pertama, mudah dan cepat diubah menjadi kas. Yang kedua, harganya stabil, risikonya rendah. Yang ketiga, jatuh temponya sangat singkat, maksimal 3 bulan dari tanggal beli. Contohnya, treasury bills atau surat utang pemerintah, commercial paper, dan reksadana pasar uang atau money market funds. Yang kedua ada restricted cash, yaitu kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan khusus. Jadi uangnya itu ada, tapi ada batasannya juga. Misalnya kayak uang di dompet yang udah dipisahin buat bayar UKT. Itu kan tetap uang kita juga, tapi nggak bisa dipakai buat yang lain. Kapan restricted cash ini harus dipisahin? Kalau jumlahnya kecil banget, itu biasanya digabung sama cash biasa. Tapi kalau jumlahnya besar dan signifikan, itu harus dipisahin. Contohnya di perusahaan Invoice, tahun 2015 dari total kas mereka, 364 jutanya adalah restricted cash. Buat apa aja restricted cash-nya? Yaitu uang yang dipegang sama trustee atau orang yang diamanahin untuk deposito jaminan bank, dan untuk dana khusus buat bayar dividen yang udah diumumin tapi belum dikasih ke pemegang saham. Artinya, bahkan perusahaan sebesar Invoice pun harus jelasin ke investor jumlah uang yang bisa dipakai bebas dan uang yang udah dibatasin buat tujuan khusus. Gimana sih cara melaporkannya di laporan keuangan? Nah, ini yang penting. Tempatnya di mana itu tergantung sama jangka waktunya. Kalau untuk keperluan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, misalnya jaminan pinjaman jangka pendek, maka tempatnya tetap di aset lancar bareng sama kas lainnya. Tapi harus ada notes to financial statement buat kasih tahu detailnya. Nah, kalau untuk keperluan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, misalnya jaminan buat bangun pabrik yang pinjamannya itu 5 tahun, maka tempatnya wajib dipindahin ke aset tidak lancar, biasanya di aset lainnya dengan judul Cash on Deposit Maintenance as Compensating Balance. Dengan ini menegaskan bahwa uangnya nggak bisa dipakai dalam waktu dekat. Selanjutnya ada overdraft bank. Jadi apa sih overdraft bank itu? Yaitu situasi di mana cek yang ditulis perusahaan nilainya melebihi saldo kas di rekening perusahaan, sehingga menyebabkan saldonya minus. Aturan pelaporan pada umumnya itu karena saldo rekeningnya minus, maka overdraft dianggap sebagai utang, jadi masuk ke utang lancar atau current liabilities. Ini bisa digabung dengan utang usaha lain atau jika jumlahnya besar bisa dilaporkan sendiri atau secara terpisah.
Pengecualian, overdraft bisa dilaporkan sebagai pengurang kas jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, harus dibayar atas permintaan atau repayable on demand. Yang kedua, merupakan bagian integral dari manajemen kas perusahaan. Misalnya ada penataan untuk melakukan offset dengan rekening lain di bank yang sama. Oke, selanjutnya ada summary of cash-related items. Kas dan setara kas atau cash and cash equivalents mencakup media pertukaran dan instrumen moneter yang sangat liquid. Sebuah item dianggap setara kas jika dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas atau menjadi mata uang. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas menjadi dua kategori. Yang pertama yang tersedia untuk pembayaran kewajiban yang jatuh tempo saat ini atau available for payment of currently maturing obligations, dan yang tidak. Yang keempat, ada classification of cash-related items. Yang pertama, ada item cash. Classification-nya itu adalah cash, yang berarti jika tidak dibatasi, dilaporkan sebagai cash. Jika dibatasi, identifikasi dan klasifikasikan sebagai current dan non-current assets. Yang kedua, ada item petty cash dan change fund. Klasifikasinya adalah cash dan dilaporkan sebagai cash. Yang ketiga ada short-term paper, klasifikasinya adalah cash equivalents. Nah, investasinya itu biasanya kurang dari 3 bulan dan sering dikombinasikan dengan cash. Lalu yang keempat ada short-term paper, klasifikasinya adalah short-term investment. Nah, investasi jangka pendek dengan jatuh tempo 3-12 bulan. Lalu ada post-date checks dan surat utang. Klasifikasinya adalah receivables dan biasanya dianggap dapat ditagih atau collectible. Lalu selanjutnya ada travel advances atau uang dinas. Klasifikasinya adalah receivable, yang berarti dianggap dapat ditagih dari karyawan atau memotong gaji mereka. Lalu selanjutnya ada postage on hand atau perangko yang masih ada. Klasifikasinya adalah prepaid expenses dan dapat diklasifikasikan sebagai persediaan kantor. Lalu ada bank overdrafts, klasifikasinya adalah cash. Nah, jika bukan offset allow, diklasifikasikan sebagai current liability. Lalu ada compensating balances, yaitu klasifikasinya adalah cash yang diklasifikasikan sebagai deposit maintained as compensating balance. Tapi klasifikasikan sebagai current atau non-current dalam neraca. Selanjutnya ada receivable atau piutang, yaitu hak klaim perusahaan terhadap pihak lain, seperti pelanggan atau perusahaan lain, untuk menerima sejumlah uang, barang, atau jasa di masa depan. Intinya, receivable itu uang kita yang masih dipegang orang lain. Contohnya All Nippon Airways Co. Ltd. dari Jepang menjual pesawat ke Lufthansa dari Jerman dengan kesepakatan bahwa Lufthansa akan membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maka klaim pembayaran All Nippon disebut receivable. Untuk keperluan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai current receivable ataupun short term ataupun non-current receivable atau piutang jangka panjang. Yang pertama ada current receivable atau piutang jangka pendek, di mana perusahaan berharap untuk menagih current receivable dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi berjalan. Yang kedua ada non-current receivables atau piutang jangka panjang, di mana piutang ini diperkirakan akan dikumpulkan lebih dari 1 tahun atau siklus operasi. Yang mana yang lebih lama? Contohnya adalah termasuk piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Lalu yang kedelapan ada trade receivables. Nah, pelanggan seringkali berutang kepada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Nah, klasifikasi trade receivable ini yang paling berpengaruh besar dalam current assets, yaitu yang pertama ada account receivables, yaitu janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual perusahaan, biasanya menagihnya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Lalu yang kedua ada notes receivable, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, note receivable ini dapat timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Selanjutnya ada non-trade receivable. Jadi, non-trade receivable adalah piutang yang timbul dari berbagai transaksi selain dari penjualan barang atau jasa. Contoh-contohnya adalah 1.
uang muka kepada karyawan dan eksekutif. Yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga, setoran yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. Yang keempat, setoran yang dibayarkan sebagai jaminan atas kinerja atau pembayaran. Yang kelima, dividen dan bunga yang akan diterima. Yang keenam, klaim terhadap perusahaan asuransi untuk kerugian yang diderita, terdakwa dalam proses hukum, badan pemerintah untuk pengembalian pajak, perusahaan pengangkut barang untuk barang yang rusak atau hilang, dan pelanggan untuk kontainer yang dapat dikembalikan, peti, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada contoh dari non-trade receivables. Non-trade receivables timbul dari berbagai transaksi. Contohnya adalah pertama, pinjaman kepada direksi dan karyawan, yang kedua, pinjaman kepada anak perusahaan atau subsidiaris, ketiga, deposit yang dibayar untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, yang keempat, deposit yang dibayar sebagai jaminan kinerja ataupun pembayaran, yang kelima, dividen dan bunga yang dapat diterima, yang keenam, klaim terhadap beberapa hal berikut. Yang pertama, perusahaan asuransi atau atas kerugian yang dialami. Yang kedua, tergugat dalam gugatan. Yang ketiga, badan pemerintah atas pengembalian pajak. Yang keempat, perusahaan angkutan umum atas barang yang rusak ataupun hilang. Yang kelima adalah kreditur atas barang yang dikembalikan, rusak ataupun hilang. Yang keenam adalah pelanggan untuk item yang dapat dikembalikan seperti kotak, kontainer, dan lain-lain. Karena sifatnya yang khusus, perusahaan umumnya melaporkan piutang non-usaha ini sebagai item terpisah dalam neraca keuangan. Lalu yang ke-11 ada recognition of accounts receivable. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa account receivables umumnya timbul sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan pendapatan. Biasanya perusahaan mengakui piutang ketika mereka memenuhi kewajiban kinerja atau performance obligation mereka dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, konsep perubahan kendali atau change of control ini adalah faktor penentu dalam memutuskan kapan kewajiban kinerja terpenuhi dan piutang diakui. Misalnya, menurut Lululemon Athletica atau CAN, ketika mereka menjual yoga outfit kepada Jennifer, mereka mengakui pendapatan dan piutang karena kendali atas yoga outfit telah beralih ke Jennifer. Berikutnya adalah 5 kriteria di mana perubahan kendali telah terjadi. Yang pertama itu, Lululemon memiliki hak untuk pembayaran dan pelanggan. Lalu yang kedua, Lululemon telah mengalihkan hak legal atas barang kepada pelanggan. Dan yang ketiga, Lululemon telah mengalihkan kepemilikan fisik barang. Dan yang keempat, Lululemon tidak lagi memiliki risiko dan manfaat signifikan dan kepemilikan barang. Dan yang kelima, Jennifer telah menerima barang tersebut. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka Lululemon mengakui piutang sebesar $100. Selanjutnya ada measurement of the transaction price atau pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa. Dalam kasus Lululemon, harga transaksi mudah ditentukan karena Jennifer Burian setuju untuk membayar jumlah tetap kepada Lululemon dalam jangka waktu singkat. Namun, dalam situasi lain, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti pertimbangan variabel yang dapat mempengaruhi saldo piutang usaha. Selanjutnya ada variable consideration, yaitu trade discounts and cash discounts atau sales discounts. Variabel pertimbangan adalah harga transaksi yang bervariasi karena kejadian di masa depan. Elemen-elemen yang terkandung dalam variabel pertimbangan ini meliputi diskon, retur, tunjangan, kredit, rabat, dan lain-lain. Elemen-elemen tersebut mempengaruhi harga transaksi dan akibatnya memengaruhi saldo piutang. Hal ini dapat mencakup diskon perdagangan atau trade discounts atau diskon tunai atau cash discounts. Yang pertama ada trade discounts, di mana ini adalah pengurangan harga yang diberikan perusahaan dari harga katalog atau harga eceran yang disarankan atau suggested retail price. Perusahaan menggunakan diskon ini untuk menghindari penerbitan katalog baru atau untuk mengubah harga bagi pelanggan yang berbeda. Perusahaan biasanya mencatat piutang dan penjualan dari penjualan bersih atau net sales. Next.
Selanjutnya di sini ada cash discounts atau sales discounts, di mana cash discount ini diberikan untuk mendorong pembayaran segera. Diskon tunai umumnya dinyatakan dalam bentuk 2/10 N30, yang berarti diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari, dan jika tidak, jumlah bersih jatuh tempo dalam 30 hari. Di sini ada contoh menggunakan gross method ataupun dengan net method, di mana jika menjual 10.000 dengan terms 2/10 N30 dengan menggunakan metode gross, akun receivable di debit 10.000 pada sales revenue 10.000. Sedangkan untuk net method, akun receivable-nya 9.800 dan sales revenue-nya 9.800. Selanjutnya ada pembayaran 4.000 dari penjualan yang diterima dengan discount period, dan juga debit sales discount sebesar 4.000 dengan nominal 80 pada accounts receivable 4.000. Sedangkan untuk net method langsung di jurnal menggunakan cash pada account receivable sebanyak 3.920. Dan yang terakhir ada pembayaran dari 6.000 penjualan yang diterima setelah diskon period, di mana jika menggunakan gross method, yaitu debit cash pada account receivable sebanyak 6.000, sedangkan untuk net method, yaitu cash 6.000 pada account receivable sebanyak 5.880 dan juga sales discount sebanyak 120. Gross method ini mencatat piutang dengan jumlah penuh tidak termasuk diskon. Jika pelanggan membayar dalam periode diskon, diskon tunai dicatat sebagai sales discount dan dibebankan ke akun kontra pendapatan. Sedangkan untuk net method ini mencatat piutang pada jumlah bersih, mengasumsikan pelanggan akan mengambil diskon. Jika pelanggan tidak mengambil diskon, maka jumlah tambahan itu akan dicatat dalam other income atau and expense sebagai sales discount provided. Boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu perbandingan gross method versus net method ini, yaitu gross method umumnya lebih praktis, sedangkan net method memberikan informasi yang lebih akurat bagi manajemen tentang efisiensi pembayaran pelanggan. Yang ke-14 yaitu pengertian metode pencatatan atas piutang dan penjualan, gross and net method beserta jurnalnya. Nah, terdapat dua metode untuk mencatat sales discount. Yang pertama itu ada gross method. Piutang dan pendapatan penjualan awalnya dicatat sebesar jumlah kotor atau sebelum diskon. Lalu diskon baru dicatat ketika pelanggan benar-benar membayar dalam periode diskon. Lalu akun yang digunakan adalah sales discount yang merupakan akun kontra pendapatan, yaitu mengurangi pendapatan penjualan di laporan laba rugi. Nah, alasan penggunaannya yaitu agar lebih praktis dan banyak digunakan. Lalu yang kedua yaitu ada net method, yaitu piutang dan pendapatan penjualan langsung dicatat sebesar jumlah yang diharapkan diterima, yaitu setelah dikurangi diskon yang diperkirakan akan diambil. Dan jika pelanggan tidak mengambil diskon, selisihnya dicatat sebagai pendapatan lain atau sales discount forfeited, atau diskon penjualan yang tidak diambil. Akun yang digunakan adalah sales discount forfeited yang merupakan akun pendapatan lain. Nah, metode ini biasanya dianggap lebih tepat secara teoritis karena nilai piutang langsung mencerminkan nilai realisasi kas. Lalu ada sales return and allowance, bentuk lain dari variable consideration. Nah, perusahaan harus mencatat piutang dan pendapatan dengan jumlah yang diperkirakan diterima, yang memperhitungkan estimasi retur dan tunjangan di masa depan. Contohnya misalnya, Max Glass menjual kaca tahan badai kepada Oliver Builders. Sebagai bagian dari sales agreement, Max menyertakan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produknya, maka Max akan memberikan potongan harga atau pengembalian produk. Maka Max harus mencatat account receivable dan revenue sesuai jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima. Nah, sebagai ilustrasi, anggaplah pada 4 Januari 2019, Max menjual kaca tahan badai senilai $5.000 kepada Oliver secara kredit.
maka Max mencatat penjualan secara kredit sebagai berikut. Account receivable $5.000 pada cash dan sales revenue $5.000 pada kredit. Lalu, pada tanggal 16 Januari 2019, Max memberikan pengembalian dana sebesar $300 kepada Oliver karena sebagian kaca yang rusak akibat badai. Maka transaksi dicatat sebagai berikut. Sales return and allowance 300 di debit dan accounts receivable 300 di kredit. Lalu pada 31 Januari 2019, sebelum menyusun laporan keuangan, Max memperkirakan bahwa sales return and allowance sebesar $100 akan timbul dari penjualan kepada Oliver pada 4 Januari 2019. Maka jurnal penyesuaian untuk mencatat additional allowance ini adalah sebagai berikut, yaitu sales return and allowance 100 di debit dan allowance for sales return and allowance 100 di kredit. Max tidak mengkredit account receivable pada 31 Januari karena tidak mengetahui secara pasti jumlah account receivable yang akan dikenakan allowance. Nah, sebagai hasil dari transaksi ini, Max melaporkan pendapatan penjualan bersih pada laporan laba rugi sebesar 4.600 yang dicapai dari 5.000 dikurang 300 lalu dikurang lagi 100 yang merupakan jumlah yang diperkirakan Max terima dari Oliver atas penjualan kaca. Selain itu, Max melaporkan pada neraca keuangannya bahwa cash yang dapat direalisasikan dari account receivable dari Oliver yaitu sebesar 4.600. Selanjutnya, valuation of account receivable. Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang pertama ada direct write-off method atau metode penghapusan langsung. Metode ini digunakan ketika perusahaan menentukan bahwa piutang tertentu tidak dapat ditagih. Perusahaan akan langsung menghapus piutang tersebut dari pembukuan dengan mendebit akun bad debt expense atau beban piutang tak tertagih dan mengkredit account receivable. Metode ini seringkali tidak dianggap memadai karena tidak mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan yang terkait dalam periode yang sama. Yang kedua ada allowance method atau metode penyisihan. Metode ini mengestimasi piutang yang tidak dapat tertagih pada akhir periode akuntansi. Perusahaan mendebit akun bad debt expense dan mengkredit account allowance for doubtful accounts atau AFDA. Nah, AFDA ini adalah akun kontra aset yang mengurangi nilai buku piutang. Ketika piutang tertentu benar-benar tak tertagih, maka perusahaan menghapusnya dengan mendebit akun AFDA dan mengkredit akun AR tanpa mempengaruhi akun bad debt expense saat itu. Selanjutnya, recording estimated uncollectibles. Perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan mencatatnya sebagai beban pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Ada dua pendekatan utama untuk estimasi ini. Yang pertama, persentase penjualan, di mana perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih sebagai persentase tertentu dari total penjualan kredit bersih. Yang kedua, persentase piutang, di mana perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih sebagai persentase dari saldo piutang yang beredar. Pendekatan ini seringkali menggunakan jadwal umur piutang atau AR aging schedule untuk mengelompokkan piutang berdasarkan lamanya waktu beredar. Di sini ada ilustrasi terkait allowance for doubtful account. Dari ilustrasi ini menunjukkan bagaimana akun allowance for doubtful accounts disajikan dalam laporan posisi keuangan atau SOFP. Dalam ilustrasi tersebut, Brown Furniture melaporkan piutangnya sebagai berikut. AR sebesar 150.000 dikurangi AFDA sebesar 10.000, maka net AR-nya sebesar 140.000. Jadi nilai bersih piutang atau cash realizable value sebesar 140.000 adalah jumlah yang diperkirakan akan dapat diterima perusahaan dalam bentuk kas di masa depan. Selanjutnya ada account receivable aging schedule. Jadi, account receivable aging schedule adalah sebuah tabel yang mengklasifikasikan saldo piutang berdasarkan lamanya waktu piutang tersebut belum tertagih. Biasanya diukur dalam hari. Semakin lama piutang belum tertagih, maka semakin besar kemungkinan piutang tersebut tidak bisa ditagih.
Metode ini mengestimasi besarnya allowance for the full accounts atau AFDA dengan mengaplikasikan persentase kerugian historis pada setiap kategori usia piutang. Persentase ini disesuaikan berdasarkan kondisi saat ini dan prediksi di masa depan yang relevan dan beralasan. Cara kerjanya yang pertama, klasifikasikan piutang, di mana piutang dikelompokkan ke dalam kategori usia, seperti belum jatuh tempo di bawah 30 hari, 1-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Yang kedua, penentuan persentase tak tertagih, di mana setiap kategori usia piutang diberikan persentase estimasi tidak tertagih. Semakin lama piutang jatuh tempo, semakin besar persentase kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Dan yang ketiga, perhitungan allowance, di mana jumlah piutang dalam setiap kategori dikalikan dengan persentase estimasi tidak tertagih yang sesuai. Hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan total required allowance atau saldo yang diinginkan pada akun AFDA. Nah, di sini ada ilustrasi terkait account receivable aging schedule. Contohnya kayak berapa saldo akhir dari allowance for the full accounts atau AFDA berdasarkan pertimbangan aging schedule. Perhitungan saldo akhir AFDA didasarkan pada metode aging schedule yaitu sebesar $26.610. Perhitungan ini didapat dari penjumlahan estimasi kerugian dari setiap kelompok umur piutang yang dikalikan dengan persentase kemungkinan tidak tertagihnya. Jumlah akhirnya $26.610 inilah yang menjadi saldo akhir AFDA yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana jurnal penyesuaian untuk mengakui BTP expense? Maka jurnalnya itu BTP expense pada AFDA sebesar $25.810. Selanjutnya yaitu notes receivable, di mana notes receivable ini didukung oleh promissory notes, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Notes atau wesel dapat diperdagangkan yang ditandatangani oleh penarik atau maker untuk kepentingan penerima atau payee yang ditunjuk, yang secara hukum dapat dengan mudah menjual dan mengalihkan wesel tersebut kepada pihak lain, meskipun semua wesel mengandung unsur bunga karena time value of money. Perusahaan mengelompokkannya sebagai wesel berbunga atau tidak berbunga. Wesel berbunga atau interest bearing memiliki tingkat bunga yang ditetapkan. Wesel tanpa bunga atau non-interest bearing memasukkan bunga sebagai bagian dari jumlah nominalnya. Notes receivable dianggap cukup liquid meskipun bersifat jangka panjang, karena perusahaan dapat dengan mudah mengonversinya menjadi tunai meskipun mungkin harus membayar biaya untuk melakukannya. Perusahaan sering menerima notes receivable dari pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran piutang yang belum dilunasi atau outstanding receivable, atau mereka meminta wesel dari pelanggan beresiko tinggi atau baru. Selain itu, perusahaan sering menggunakan wesel dalam pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, serta dalam penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Di beberapa industri, misalnya industri kapal pesiar ataupun olahraga, wesel mendukung semua penjualan kredit. Namun, sebagian besar wesel berasal dari transaksi pinjaman. Masalah dasar dalam akuntansi untuk notes receivable ini sama dengan piutang usaha, yaitu pengakuan, penilaian, dan juga penghentian pengakuan. Next. Lalu yang ke-17 ada recognition of notes receivable atau pengakuan piutang wesel. Perusahaan mencatat dan melaporkan piutang wesel pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan akan diterima. Ketika bunga dinyatakan pada wesel berbunga, maka nilai sekarang adalah jumlah tunai yang dipertukarkan saat penerimaan wesel. Nah, yang pertama itu ada present value, yaitu piutang wesel dicatat pada nilai sekarang dari kas yang akan diterima di masa depan. Lalu ada interest bearing notes, yaitu jika suku bunga yang dinyatakan pada wesel sama dengan suku bunga pasar, maka wesel dipertukarkan pada nilai nominalnya atau face value. Dengan kata lain, nilai sekarang wesel sama dengan nilai nominalnya. Lalu ada zero interest bearing notes dan interest bearing notes with a different interest rate.
Yang berarti, jika suku bunga yang dinyatakan berbeda dengan suku bunga pasar, maka wesel dapat dipertukarkan dengan diskon atau premi. Dalam kasus ini, nilai sekarang wesel akan berbeda dari nilai nominalnya. Pengakuan wesel ini dilakukan dengan mendebit akun notes receivable dan mengkredit akun kas atau penjualan yang relevan. Selanjutnya, not issued at face value. Untuk mengilustrasikan diskon wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, diasumsikan bahwa Bigelow SA meminjamkan 10.000 euro kepada Scandinavian Imports sebagai pertukaran atas wesel 10.000 selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Dan market rate-nya untuk wesel dengan risiko serupa juga 10.000. Diagram waktu untuk wesel yang diterbitkan pada nilai nominal seperti di bawah ini. Untuk present value wesel ketika market rate dan nilai nominalnya sama, jadi face value of the note sebesar 10.000 euro. Present value of the principal sebesar 7.513 euro. Present value of the interest sebesar 2.487 euro. Dan present value of the note-nya sebesar 10.000 euro. Jadi di sini nggak ada perbedaan. Nah, dalam kasus ini, present value wesel sama dengan nilai nominalnya. Karena tingkat bunga pasar efektif dan tingkat bunga yang dinyatakan adalah sama. Maka Bigelow mencatat penerimaan wesel sebagai note receivable pada cash sebesar 10.000 dan untuk mengakui interest-nya di jurnal sebagai cash pada interest revenue sebesar 1.000. Selanjutnya ada not issued at face value, yaitu zero interest bearing notes and interest bearing notes. Yang pertama ada zero interest bearing notes, yang mana ini adalah notes yang tidak mencantumkan tingkat bunga. Meskipun namanya zero interest, note ini sebenarnya tetap memiliki bunga implisit ataupun tersembunyi. Perusahaan menerima kas yang lebih kecil dari nilai nominal notes atau face value. Perbedaan ini disebut diskon, yang merupakan biaya bunga bagi peminjam dan pendapatan bunga bagi pemberi peminjam. Contoh kasusnya Jeremiah Company, di mana penerbitan notes-nya ini merupakan Jeremiah Company menerima kas sebesar 7.721,8 dolar untuk notes senilai 10.000 dolar yang akan jatuh tempo dalam 3 tahun. Perhitungan diskonnya adalah selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima, yaitu 10.000 dolar dikurang 7.721,8 dolar sama dengan 2.278,2 dolar. Jurnal pencatatannya yaitu notes receivable pada cash sebesar 7.721,8. Dan untuk amortisasi diskonnya, perusahaan mengamortisasi diskon tersebut sebagai pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method. Tingkat bunga implisitnya adalah 9%. Jurnal amortisasi akhir tahun pertama yaitu notes receivable pada interest revenue sebesar 694,96, di mana interest revenue ini diambil dari 7.721,8 dikali 9%. Selanjutnya, amortisasi akhir periode setelah 3 tahun, seluruh diskon telah diamortisasi, dan nilai tercatat notes atau carrying amount menjadi 10.000 dolar. Saat jatuh tempo, Jeremiah menerima sebanyak 10.000 dolar. Boleh di next. Selanjutnya ada interest bearing notes. Interest bearing notes memiliki tingkat bunga yang dicantumkan secara eksplisit. Notes jenis ini bisa diterbitkan pada nilai nominal atau face value, diskon, ataupun premium. Notes issue pada diskon itu diterbitkan ketika tingkat bunga efektifnya atau tingkat bunga pasarnya lebih besar daripada tingkat bunga yang tercantum. Artinya, nilai sekarang dari notes itu lebih rendah daripada nilai nominalnya. Contoh kasusnya ada di Morgan Company. Pada saat penerbitan notes, Morgan Company menerbitkan kas sebesar 9.520 dolar untuk notes senilai 10.000 dolar yang jatuh tempo dalam waktu 3 tahun dengan tingkat bunga tercantum sebesar 10%. Tingkat bunga efektifnya adalah 12%. Boleh dilanjut, next. Perhitungan diskonnya yaitu selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang, yaitu 10.000 dolar dikurang 950 dolar
sama dengan $480. Jurnal pencatatan saat penerbitannya yaitu notes receivable pada cash sebanyak 9.520. Selanjutnya, jurnal amortisasi pada akhir tahun pertama yaitu cash sebesar 1.000 di debit, notes receivable sebesar 1.402 di debit, dan interest revenue pada sebanyak 1.142 di kredit, di mana cash sebanyak 1.000 ini merupakan jumlah kas yang diterima Morgan dari Mary, yaitu 10.000 dikali 10%. Notes receivable sebanyak 142 ini merupakan nilai diskon yang diamortisasi, dihitung sebagai selisih antara pendapatan bunga aktual sebanyak 1.142 dan kas yang diterima sebanyak 1.000. Lalu interest revenue sebanyak 1.142 ini merupakan pendapatan bunga yang diakui. Dihitungnya berdasarkan nilai tercatat pada awal tahun sebanyak 9.520 dikalikan dengan tingkat bunga efektif sebanyak 12%. Nilai tercatat wesel setelah tahun pertama menjadi 9.662, di mana ini adalah hasil dari penjumlahan 9.520 ditambah 142. Next. Selanjutnya ada kasus premium, di mana ketika nilai sekarang wesel melebihi nilai nominalnya, wesel tersebut diterbitkan pada premium. Ini terjadi ketika tingkat bunga yang ditetapkan pada wesel lebih tinggi dari tingkat bunga pasar yang efektif. Premium ini diakui sebagai pengurang pendapatan bunga yang diakui setiap tahunnya, juga menggunakan metode bunga efektif. Boleh dilanjut? 20 yaitu notes received for property, goods, and services. Ketika notes receivable diterima sebagai imbalan atas properti, barang atau jasa dalam transaksi yang disepakati secara sukarela, maka interest rate yang dinyatakan dianggap wajar. Kecuali yang pertama, tidak ada interest rate yang dinyatakan. Atau yang kedua, interest rate yang dinyatakan tidak wajar. Atau yang ketiga, nilai nominal notes secara material berbeda dari harga jual tunai. Saat ini untuk barang yang sama atau serupa atau berbeda dari fair value note saat ini. Dalam keadaan ini, perusahaan menghitung present value dari notes receivable berdasarkan fair value property, barang atau jasa, atau berdasarkan jumlah yang secara wajar mendekati fair value notes receivable. Nah, sebagai contoh, Oasis Development menjual sebidang tanah kepada Rusty Pallison untuk lokasi restoran. Oasis menerima sebagai gantinya notes receivable berjangka 5 tahun dengan nilai jatuh tempo $35.247 dan tanpa suku bunga yang dinyatakan. Tanah tersebut awalnya dibeli oleh Oasis sebesar $14.000. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki fair value sebesar $20.000. Berdasarkan kriteria di atas, Oasis menggunakan fair value tanah sebesar $20.000. Sebagai present value dari notes receivable, Oasis mencatat penjualan tersebut sebagai note receivable sebesar $20.000 pada debit dan land sebesar $14.000 pada kredit dan gain on disposal of land sebesar $6.000 pada kredit yang didapat dari $20.000 dikurang $14.000. Selanjutnya, valuation of notes receivable. Sama seperti account receivable, perusahaan mencatat dan melaporkan short-term notes receivable pada nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya. Nilai ini adalah jumlah yang diharapkan akan diterima setelah dikurangi penyisihan AFDA. Notes receivable utama dan yang terkait dianggap sebagai aset lancar, sementara beban piutang tertagih atau bad debt expense dilaporkan pada laporan laba rugi. Perusahaan menggunakan model kerugian yang diharapkan atau expected loss model untuk mengestimasi piutang tak tertagih. Selanjutnya ada additional issues related to receivables, yaitu the recognition of receivable, di mana ini adalah tindakan menghapus piutang dari catatan keuangan perusahaan karena dianggap sudah tidak memiliki nilai lagi. Hal ini terjadi dalam situasi, yaitu pertama, piutang benar-benar tidak bisa ditagih. Misalnya, pelanggan
pelanggannya bangkrut dan sudah pasti tidak bisa membayar. Karena uangnya sudah tidak mungkin didapat, piutang itu harus dihapus dari neraca. Yang kedua, piutang dialihkan atau dijual ke perusahaan lain, di mana perusahaan memindahkan hak untuk menagih piutang tersebut kepada pihak lain, misalnya perusahaan pembiayaan. Karena perusahaan yang pertama sudah tidak memiliki hak atas uang itu lagi, piutangnya harus dihapus dari bukunya. Untuk the recognition of receivables ini ada transfer of receivable, di mana perusahaan sering mengalihkan atau menjual piutangnya ke pihak lain karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Daripada menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk ditagih, perusahaan bisa menjual piutangnya kepada perusahaan pembiayaan dan langsung mendapatkan uang tunai. Dan yang kedua, sebagai strategi penjualan, menawarkan pembayaran cicilan hampir menjadi keharusan untuk produk mahal seperti mobil ataupun barang elektronik. Perusahaan besar seperti Toyota punya anak perusahaan sendiri yang khusus untuk menangani pembiayaan ini. Yang ketiga, adanya keterbatasan dana. Jika perusahaan kesulitan meminjam uang dari bank, menjual piutang bisa menjadi alternatif sumber dana yang lebih mudah. Yang keempat, bisa lebih hemat waktu dan juga biaya. Menagih piutang itu merepotkan dan juga mahal karena perusahaan kartu kredit seperti Visa ataupun Mastercard mengambil alih tugas ini. Mereka langsung membayar uangnya kepada merchant atau toko, dan urusan menagih ke pelanggan menjadi tanggung jawab dari perusahaan kartu kredit tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada transfer of receivable. Di sisi lain, beberapa pembeli piutang membeli piutang tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli aset, dibandingkan dengan hak yang lebih terbatas yang diberikan kepada kreditor yang dijamin. Selain itu, bank dan lembaga keuangan lainnya mungkin perlu membeli piutang tersebut karena batasan pinjaman hukum, artinya mereka tidak dapat memberikan pinjaman tambahan, tetapi mereka dapat membeli piutang tersebut dan mengenakan biaya untuk layanan ini. Penerimaan piutang pada pihak ketiga untuk uang tunai terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama yaitu penjualan piutang atau sales receivable, dan juga yang kedua peminjaman yang dijamin atau secured borrowing. Boleh di next. Selanjutnya ada sales receivable. Sale of receivable adalah proses di mana perusahaan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan pembiayaan lain atau bank, untuk mendapatkan uang tunai segera. Dalam penjualan ini, pihak pembeli atau biasanya disebut sebagai faktor mengambil alih hak untuk menagih piutang dari pelanggan, dan perusahaan penjual tidak lagi memiliki kendala atau tanggung jawab atas piutang tersebut. Tujuan utama dari sale of receivable ini adalah untuk meningkatkan likuiditas perusahaan tanpa harus menunggu pembayaran dari pelanggan pada tanggal jatuh tempo. Di sini ada alur factoring. Yang pertama, pelanggan memesan barang. Selanjutnya, perusahaan meminta faktor untuk mengecek kelayakan kredit pelanggan. Selanjutnya, faktor menyetujui kreditnya. Selanjutnya lagi, perusahaan mengirimkan barang, lalu faktor akan memberikan uang muka sebagai sebagian dari nilai piutang kepada perusahaan, dan yang terakhir, pelanggan akan membayarkan langsung piutang tersebut kepada faktor. Boleh di next. Selanjutnya ada sales with guarantee. Ketika membeli piutang, pembeli umumnya menanggung resiko penagihan dan menanggung kerugian kredit. Penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan atau tanpa hak tagih terhadap kerugian kredit. Sebagai contoh, Crash Textiles memfakturkan 500.000 piutang usaha dengan commercial factors secara non-garansi atau tanpa jaminan. Commercial factors menilai beban keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang untuk memungkinkan penyesuaiannya. Crash Textiles and Commercial Factors membuat jurnal berikut untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan, di mana Crash Textiles itu membuat jurnal cash di debit sebanyak 460.000, due from factor itu 25.000 di debit, loss on sale of receivable di debit 15.000, dan accounts atau notes receivable di kredit sebesar 500.000, di mana selanjutnya adalah jurnal dari commercial factor di debit
notes receivable 500.000, dan ini commercial factor ini jurnalnya merupakan kebalikan dari Crash Textiles. Sebagai pengakuan atas sale of receivable, Crash Textile mencatat kerugian sebesar 15.000. Net income factors akan menjadi selisih antara financing revenue sebesar 15.000 dan jumlah uncollectible receivables. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada sales with guarantee, di mana penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman atau kadang-kadang disebut sebagai penjualan yang gagal, di mana jurnalnya pada Crash Textile ini cash didebit sebanyak 460.000, due from factor sebanyak 25.000 didebit, finance charge sebanyak 15.000 didebit, dan kreditnya adalah recourse liability sebanyak 500.000. Selanjutnya ada jurnal commercial factors, di mana didebit account receivable sebanyak 500.000, due to customers Crash Textile ini dikredit sebanyak 25.000, interest revenue-nya 15.000 dikredit, cash dikredit sebanyak 460.000. Dalam hal ini, Crash Textile mencatat liability terhadap commercial factors. Commercial factors mencatat account receivable dari Crash Textile. Artinya, pencatatan akuntansi untuk penjualan yang gagal serupa dengan pencatatan untuk secured borrowing. Boleh di next. Selanjutnya yaitu secured borrowing. Ini adalah pinjaman yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan atau kolateral. Jika peminjam gagal membayar utangnya, pemberi pinjaman berhak mengambil alih aset tersebut untuk menutupi kerugian. Aset yang dijadikan jaminan bisa berupa properti, kendaraan, piutang, ataupun inventaris. Sebagai contoh, pada 1 Maret 2019, Mang Mills menyerahkan account receivable sebesar 700.000 dolar kepada Sinobank sebagai jaminan untuk notes sebesar 500.000 dolar. Mang Mills terus mengumpulkan account receivable-nya. Debitur piutang tidak diberitahu tentang perjanjian tersebut. Sinobank mengenakan biaya administrasi sebesar 1% dari account receivable dan interest on the note sebesar 12%. Mang Mills melakukan pembayaran bulanan kepada bank untuk seluruh uang tunai yang dikumpulkan dari receivable. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal dari contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu pada Mang Mills, jurnalnya pada saat transfer account receivable dan penerbitan note pada tanggal 1 Maret 2019, yaitu cash di debit sebesar 493.000 dan juga interest expense-nya sebesar 7.000 dan notes payable di kredit sebesar 500.000. Untuk Sinobank, jurnalnya notes receivable 500.000 di debit dan interest revenue di kredit sebesar 7.000 dan cash sebesar 493.000 di kredit. Yang kedua, pada saat collection in March of 440.000 dolar untuk akun dikurang cash discounts sebesar 6.000 ditambah receipt 14.000 dolar sales returns, di mana jurnalnya adalah cash sebesar 434.000 di debit, sales discount sebesar 6.000 di debit, sales returns and allowance sebesar 14.000 di debit, dan juga accounts receivable di kredit sebesar 454.000. Boleh di next. Selanjutnya ada jurnal pada saat remitted March collections plus accrued interest to the bank on April 1st, 2014. Di mana ini bagi Mang Mills di debit interest expense sebanyak 5.000, notes payable di debit sebanyak 434.000 dan juga cash di kredit sebanyak 439.000. Dan untuk Sinobank, cash di debit sebesar 439.000, interest revenue sebesar 5.000 di kredit dan juga notes receivable sebesar 434.000 di kredit. Yang keempat ada collection in April of the balance of accounts dikurang 2.000 dolar written off as uncollectible. Di mana untuk Mang Mills sendiri, jurnalnya adalah cash sebanyak 244.000 di debit, AFDA-nya 2.000 di debit, dan untuk kreditnya adalah account receivable sebanyak 246.000. Boleh di next.
Dan jurnal yang terakhir adalah Remitted the Balance Due of $66.000, di mana ini adalah hasil dari $500.000 dikurang $434.000 on the notes ditambah interest on May 1st, 2019. Jurnal untuk Bank Mills sendiri adalah interest expense sebanyak 660 di debit, notes payable sebanyak 66.000 di debit, dan cash sebanyak 666.660 di kredit. Dan untuk Sinobank sendiri, cash di debit sebesar 66.660, interest revenue-nya adalah sebanyak 660 di kredit, dan juga notes receivable sebanyak 66.000 di kredit. Boleh di next? Sebelumnya, selain mencatat penagihan utang, Bank Mills harus mengakui semua diskon, return and allowance, dan bad debts expense. Setiap bulan, Bank Mills menggunakan hasil penagihan piutang untuk melunasi obligasi dan membayar bunga atas notes tersebut. Lalu nomor 23 yaitu additional issues related to receivables, presentation and analysis. Secara umum, ada beberapa aturan dalam penyajian piutang dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, segregate and report the carrying amounts of the different categories of receivables, di mana piutang harus dipisahkan dan dilaporkan berdasarkan kategorinya, seperti piutang usaha atau trade receivables, piutang dari rekanan atau receivables from associates, dan piutang lain-lain atau other receivables. Lalu yang kedua, indicate the receivables classified as current and non-current in the statement of financial position, di mana perusahaan harus mengklasifikasi piutang sebagai aset lancar atau current asset, atau tidak lancar atau non-current asset di laporan posisi keuangan. Nah, aset lancar itu adalah aset yang diharapkan akan diuangkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Lalu yang ketiga ada appropriately offset the valuation accounts for receivables that are impaired, including a discussion of individual and collectively determined impairments, di mana akun penilaian atau valuation of accounts untuk piutang yang mengalami penurunan nilai atau impaired receivables harus diimbangi secara tepat. Ini termasuk diskusi tentang penurunan nilai yang ditentukan secara individu dan kolektif. Yang keempat, disclose the fair value of receivables in such a way that permits it to be compared with its carrying amount, di mana nilai wajar atau fair value dari piutang harus diungkapkan sedemikian rupa sehingga dapat dibandingkan dengan nilai bukunya atau carrying amount. Lalu yang kelima, disclose information to assess the credit risk inherent in the receivables by providing information on. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Nah, informasi ini mencakup yang pertama, piutang yang tidak jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Lalu yang kedua, nilai buku piutang yang seharusnya sudah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, tetapi syaratnya telah dinegosiasi ulang. Dan yang ketiga, untuk piutang yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, perusahaan harus mengungkapkan analisis usia piutang yang telah jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Lalu yang keenam ada disclose any receivables pledge as collateral, yang artinya jika ada piutang yang dijanjikan sebagai agunan untuk pinjaman, hal ini juga harus diungkapkan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada disclose of significant concentrations of credit risk arising from receivables, di mana perusahaan juga harus mengungkapkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Lalu ada analysis of receivable. Nah, analysis of receivable ini penting karena analisis piutang berguna untuk menilai likuiditas perusahaan dan efektivitas kebijakan kredit serta penagihannya.
Nah, alat analisis utama yang dibahas adalah accounts receivable turnover. Nah, account receivable turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode. Rumusnya yaitu net sales dibagi average net receivables, di mana semakin tinggi rasio ini, semakin efektif perusahaan dalam menagih piutangnya. Selain rasio perputaran, analisis juga sering menggunakan rata-rata periode penagihan, yaitu average collection period, yang rumusnya adalah 365 hari dibagi account receivable turnover, di mana hasilnya menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya. Analisis ini sangat penting karena menunjukkan seberapa efisien manajemen dalam mengelola piutang. Rata-rata periode penagihan yang terlalu lama bisa menunjukkan masalah dengan kebijakan kredit atau penagihan yang longgar. Sebaliknya, periode penagihan yang terlalu pendek bisa berarti kebijakan kredit yang terlalu ketat sehingga dapat menghambat penjualan. Selanjutnya, cash control using bank accounts, the impress petty cash, physical protection of cash balance, and reconciliation of bank balance. Yang pertama di sini ada cash controls, jadi cash aset yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, manajemen perlu membangun pengendalian yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas dengan baik. Selanjutnya ada using bank accounts. Perusahaan menggunakan berbagai jenis rekening bank untuk pengendalian yang berbeda. Yang pertama di sini ada rekening koran umum atau general checking account. Jadi rekening bank utama yang digunakan untuk menyetor dan mencairkan sebagian besar transaksi kas. Semua transaksi dari rekening lain pada akhirnya disalurkan melalui rekening ini. Yang kedua ada rekening loket. Digunakan di kota-kota dengan tagihan pelanggan yang banyak untuk mempercepat penagihan. Bank setempat mengambil cek dari kotak pos yang disewa perusahaan dan langsung mengkreditkan ke rekening perusahaan. Keuntungannya memperpendek collection float atau selisih antara saldo menurut catatan perusahaan dan saldo yang benar-benar tersedia di bank dan meningkatkan pengendalian. Yang ketiga ada rekening impress atau impress bank accounts, yaitu rekening dengan jumlah tetap yang digunakan untuk tujuan terbatas dan spesifik. Rekening impress bertindak sebagai rekening clearing untuk volume cek yang besar atau jenis cek tertentu seperti gaji, dividen, bonus, biaya perjalanan. Jumlahnya diisi ulang dari rekening koran umum sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada impress petty cash system atau sistem dana kas kecil. Sistem ini digunakan untuk mengelola pengeluaran kecil seperti perlengkapan kantor, makan siang, dan sebagainya dengan praktis namun tetap terkendali. Selanjutnya ada impress petty cash system, yaitu sistem digunakan. Selanjutnya ada impress petty cash system. Sistem ini digunakan untuk mengelola pengeluaran kecil seperti perlengkapan kantor, makan siang, dan sebagainya dengan jumlahnya diisi ulang dari rekening koran umum seperti dengan tujuan praktis namun tetap terkendali. Selanjutnya, cara kerja impress petty cash system ini, yang pertama pembentukan dana. Perusahaan akan menunjuk seseorang petugas kas kecil atau kustodian dan memberikan sejumlah uang tunai. Yang kedua, pengeluaran dana, di mana petugas membayar pengeluaran kecil dan mengumpulkan bukti pengeluaran atau kwitansi yang ditandatangani. Di sini tidak ada jurnal akuntansi yang dibuat pada saat pengeluaran ini, pencatatan hanya dilakukan saat reimbursement. Yang ketiga, pengisian ulang atau reimbursement. Ketika dana hampir habis, petugas akan menyerahkan bukti pengeluaran untuk di-reimburse, dan perusahaan akan mengeluarkan cek untuk mengisi ulang dana ke jumlah awalnya. Saat inilah jurnal akan dibuat dengan mendebit berbagai akun beban berdasarkan bukti dan mengkredit kas. Contoh jurnal reimbursement di sini, misalnya supplies expense-nya di debit sebesar 42, postage expense-nya sebesar 53, miscellaneous expense-nya sebesar 76, cash over and short-nya sebesar 2, di debit semua, dan di kredit cash sebesar 173.
Nah, untuk penyesuaian jumlah dana, jika perusahaan menilai jumlah dana berlebih, itu dapat dikurangi dengan menjurnal cash pada petty cash sebesar 50. Akun selisih cash atau cash over and short digunakan ketika jumlah fisik kas pengeluaran tidak sama dengan saldo yang seharusnya. Jika kurang atau short, didebit ke akun ini dianggap sebagai beban atau kerugian. Jika lebih atau over, dikredit ke akun ini dianggap sebagai pendapatan. Akun ini ditutup ke laporan laba rugi di akhir tahun, biasanya sebagai pendapatan atau beban lain-lain. Selanjutnya ada prosedur pengendalian tambahan, yaitu pencatatan mendadak atau surprise counts, yaitu ketika atasan petugas petty cash harus melakukan penghitungan mendadak secara berkala untuk memverifikasi bahwa dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua ada rekonsiliasi periodik, di mana dana harus diisi ulang dan dicatat pada akhir setiap periode akuntansi untuk memastikan laporan keuangan akurat dan setiap kali dana hampir habis. Selanjutnya ada physical protection of cash balance. Selain mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas, perusahaan juga harus melindungi kas yang secara fisik ada di perusahaan dan di bank dengan cara minimalkan kas di tangan, yaitu perusahaan harus meminimalkan jumlah kas yang disimpan di kantor, hanya dana kas kecil atau petty cash, penerimaan hari itu, dan dana untuk kembalian yang seharusnya ada. Yang kedua, penyimpanan aman. Yang ketiga, setor ke bank segera. Dan yang terakhir, pencatatan yang akurat. Terakhir ada reconciliation of bank balance, yaitu karena banyaknya transaksi kas, perbedaan antara catatan kas perusahaan dan catatan bank sering terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan rekonsiliasi bank setiap bulan. Rekonsiliasi bank adalah yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan catatan kas perusahaan. Penyebab terjadinya perbedaan itu, yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, setoran yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum diterima atau dicatat oleh bank. Yang kedua, cek yang masih beredar atau outstanding check. Cek yang sudah dikeluarkan dan dicatat perusahaan tapi belum dicairkan atau di-clear oleh bank. Yang ketiga, biaya bank atau bank charge, yaitu biaya jasa bank, cetak cek, cetak NSF atau non-sufficient funds, sewa safe deposit box yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan. Yang keempat, kredit bank atau bank credits, yaitu setoran atau penagihan seperti inkasso wesel yang dilakukan bank untuk kepentingan perusahaan yang belum dicatat perusahaan. Yang kelima, bunga. Dan yang keenam, kesalahan atau errors, yaitu kesalahan yang dibuat baik oleh bank maupun perusahaan. Yang terakhir ada Global Accounting Insights. Secara umum, prinsip akuntansi untuk kas dan piutang serupa antara IFRS dan US GAAP. Kesamaannya yaitu definisi kas dan setara kas pada dasarnya sama. Yang kedua, keduanya melaporkan kas di bagian aset lancar atau current assets. Yang ketiga, piutang dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value. Yang keempat, pinjaman dan piutang diperhitungkan pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Dan perbedaannya sendiri untuk urutan likuiditas di bawah IFRS, kas bisa dilaporkan di akhir aset lancar, sedangkan di US GAAP biasanya di urutan pertama. Untuk piutang tak tertagih, IFRS menggunakan pendekatan kerugian kredit yang diharapkan atau expected credit losses, sementara US GAAP menggunakan kerugian yang telah terjadi atau incurred losses. Untuk bank of the overdraft sendiri, IFRS menganggapnya sebagai bagian dari kas, sementara US GAAP melaporkannya sebagai kewajiban atau liabilities. Untuk transfer piutang sendiri, IFRS baru fokus pada risiko dan imbalan serta kontrol, sedangkan US GAAP lebih sering mengizinkan pelepasan sebagian piutang. Sekian presentasi mengenai Cash and Receivable bab 7 dari kelompok kami, kelompok 5, dari kelas AK31. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mengucapkan terima kasih.